belakang tol Cipali yang akan dibikin apa tadi itu? Yang bikin Disneyland itu, Pak. Oh, Iya, ini macam gini, Pak. Pertanyaannya, di Kabupaten Indramayu setelahnya ada Cipali itu, terutama di Pantura itu perekonomian lemah, pertama. Dan kedua, warga Indramayu merasa tidak memiliki adanya Cipali karena apa? Karena jangkauan ke sana itu sangat jauh. Itu menurut Kang Toto seperti apa untuk menilai seperti itu? menurut saya sikap pemerintah kurang cerdas, ya kurang jeli di dalam membaca peluang. Seharusnya ketika jalur Pantura ini berhenti pindah ke tol, ini kan jalur nasional, ya. Ketika jalur nasional kita punya titik strategis, buat di situ opportunity yang bagus, tempat wisata, ya, buat di situ industri, sehingga industri baik industri pariwisata, industri daripada produk, ya, industri daripada peternakan itu menjadi zona industri harusnya. Jadi dibalik, karena itu bukan sentral pertanian, karena perbukitan. Jadi kok dijadiin objek wisata luar biasa sekali. Karena orang dari Bandung sekarang jenuh dengan kemacetannya. Jakarta juga jenuh dengan kemacetannya. Kalau kita tangkap ada opportunity, kita mau bikin di Indramayu itu akan jadi luar biasa. Nah, sekarang Pak Toto sebut satu lagi, Pak. Ini kan kita dari Indramayu ketika mau sekalipun udah ada Cipali lebih cenderung kita ke Cikampek dulu. Nah, ini karena aksesnya itu, Pak. Satu, karena tidak ada yang menarik, masih jalannya kosong. Ya, tidak ada sesuatu yang dilihat. Sehingga kalau kita melewati tanah kosong yang begitu lapang, terjadi kejenuhan. Menuju Cipali itu ada minyak kayu putih. Kita bikin wisata minyak kayu putih. Jadi wisata minyak kayu putih bukan hanya produksi saja, tapi harusnya wisata. Dari mulai hasil panennya, processingnya, sampai packagingnya, itu dikasih pengetahuan, ya. Dikasih pengetahuan, dikasih training centernya, sehingga itu menjadi sesuatu yang berbeda. Jadi wisata itu tidak hanya Disneyland, tapi impact daripada Disneyland akan menarik wisata-wisata lokal. Gitu. Nah, begini Pak, seperti yang Pak Toto bilang kemarin tadi itu kan anggaran untuk pembuatan Disneyland itu bukan dari anggaran daerah. Ya. Terus dari mana Pak anggarannya? Ya pastilah, kita kan akan mengajak investor, ya, investor yang akan investasi. Kalau karena anggaran daerah, kalau kita bangun Indramayu tidak mengandalkan investor, baik investor lokal maupun investor asing, ini akan lama pertumbuhannya. Kan dengan anggaran kurang dari 4 triliun untuk APBD saja sudah ngos-ngosan, ya, apalagi untuk membangun. Jangan sampai kita karena keinginan kita untuk membangun ini meninggalkan kepentingan rakyat. Jangan, ini hal yang berbeda. Kepentingan rakyat, APBD untuk totalitas kepentingan rakyat, untuk proyek-proyek yang besar itu menggunakan investor. Contoh misalnya pacuan kuda, kita bisa menggunakan investor kayak Bang Nazer beserta timnya, kan gitu. Jadi bukan kita menggunakan duit daerah yang mestinya ini untuk fasilitas irigasi, yang mestinya ini untuk fasilitas infrastruktur, yang mestinya untuk sekolah gratis, dipakai untuk investasi yang lain. Nah, terus kepemilikannya sendiri itu daerah apa swasta Pak nanti? Oh, ya itu nanti diatur di dalam mekanisme. Ya, apakah daerah juga mau share, apakah warga Indramayu bisa mau share, namanya perusahaan bisa jadi menjadi perusahaan TBK terbuka, siapapun rakyat boleh memiliki saham. Iya, Pak. Maaf, Pak. Untuk aturan mainnya Pak, apakah nanti investor itu hanya digunakan untuk pengelolaan saja, apakah semuanya Pak? Ya, investor kan lihat perjanjiannya, kerjanya sebatas investasi atau pengelolaan, tapi biasanya kalau mereka investasi dengan skala besar, dia juga mau mengelola. Kalau itu diserahin Pemda, bukan malah bagus, malah belarakan. Maaf Ya. Pak, dari Bapak yang punya beranggapan bahwa untuk Bapak menjadi calon bupati bisa merubah Indramayu ya Pak ya. Dari segi Indramayu kan banyak kasus-kasus yang memang belum terselesaikan Pak ya. Dengan seandainya lah kalau memang Pak Toto ini jadi dengan korupsi kasus-kasus yang memang ini terganjal, tindakan Pak Toto apa Pak? Jadi kalau urusan korupsi itu bukan tindakan saya, itu ada aparat hukum. Ya, kita adalah pemerintah eksekutif, bukan legislatif atau bukan yudikatif bagian hukum. Jadi kalau kita eksekutif tugasnya melayani masyarakat. Pertanyaan berikutnya, Pak Toto. Pak Toto menginginkan itu kan 1 periode. Nah,
bagaimana untuk membangun Indramayu kalau hanya satu periode? Nah gini, di dalam kalau saya biasa di swasta ya, membangun itu harus punya sebuah targeting gitu. Jadi kita ini sekarang udah mulai proses. Kayak sekarang ngomong saya pacuan kuda, saya udah ngomong proses sama orang yang akan invest di pacuan kuda. Jadi proses ini harus paralel. Sebelum saya dilantik pun saya udah melakukan lobby-lobby. Jadi mesti cepat pembangunan ini. Jangan nunggu tarsok, nggak bisa. Apakah cukup hanya satu Cukup. periode? Kalau secara puas sekali tidak mungkin. Ya, kita ada ukurannya. Goal kita mensejahterakan berapa persen? 100%. Tetapi dengan 3 tahun dari angka berapa nih? Saat ini angka kesejahteraan 20% kita bisa naikkan 50% sudah cukup. Selanjutnya generasi muda jaga terusan. Nah, kalau misalkan masyarakat masih ada dukungan untuk Pak, Tidak, saya pengennya cukup. Nah, ada yang generasi muda berikutnya. Saya tidak mau keserakahan itu ya. Ini, Pak, KPU ini, Pak. saya konsisten itu. Kita yang telur itu Pak, itu kepemilikannya Indramayu. Oh, silakan kita bisa corporate bergabung dengan masyarakat. Ayo siapa yang mau naruh saham, boleh nggak? Kalau tidak mau kita cari investor, kan gitu. Ya, sebetulnya sederhana. Kalau orang Indramayu nanam uang 300.000 kali jumlah penduduk, punya nggak kebenaran terbesar? Sederhana. Ya, jadi kita ini jangan sesuatu itu merasa bahwa itu berat. Bikin koperasi ayam bisa semua. Jadi investasinya kan di situ. Jadi jangan sampai kita ini seolah-olah mau kerja mikir duit dulu, mikir strategi dulu, baru permodalannya bisa kolaborasi dengan bisa perbankan, dengan investasi, bisa begitu. Pak, Ini sekarang kembali lagi. MGKT nih Pak. Nah, tingkat perceraian di Indramayu kan tinggi nih. Itu bagaimana solusi dari Kang Toto? Tadi ekonomi diperbaiki, maka suami yang nganggur, uang wadon adol ayam. Ya, maka suami beli kerja, ribut baik itu bibit-bibit perceraian. Soalnya Pak terkesan dari pengadilan agama itu mempermudah Pak. Terkait itu Dia sebagai- bukan mempermudah, mesti didesak. Ya, ekonomi. Dia mau keluar ke Arab kemana gitu. ini yang terakhir ya, Kang Toto, kita kembali lagi ke kegiatan ini. Apakah dari Mami Gaul ini sebagai trik untuk kemenangan Kang Toto atau gimana, Pak? Ini sebetulnya yang kita harus tangkap ya, Mami Gaul itu adalah semangat ibu-ibu untuk ikut berjuang di dalam demokrasi. Di sini independen tidak membatasi, siapapun yang membuat komunitas monggo ya masuk. Nanti malam juga ada komunitas anak-anak milenial. Kalau kita bisanya di partai politik, ibu-ibu mau masuk ke sana sultan. Ya, anak-anak mau masuk ke sana mesti pakai baju abang, hijau, putih, kuning. Beda. Kalau di sini baju apa aja boleh masuk. Ya, sehingga kita menampung semua aspirasi. Jadi ibu-ibu ikut berjuang boleh, anak-anak muda ikut berjuang boleh. Ya, terutama di dalam berjuang dalam hal demokrasi. Ya, itu sebetulnya. Terima kasih Kang Toto ya.